Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Permatasari dengan NIM 230311229 dari kelas Biologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Amin Rohman SPD MSI. Adapun topik yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah fitohormon, yaitu senyawa-senyawa kimia yang berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan fitohormon itu? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Fitohormon atau hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang diproduksi oleh tumbuhan dalam jumlah kecil, berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara fisiologis. Fitohormon diproduksi oleh satu bagian tumbuhan dan bekerja pada bagian lainnya melalui sistem transportasi internal tumbuhan, sehingga menghasilkan efek sistemik. Fitohormon mengatur berbagai proses penting seperti pembelahan dan pemanjangan sel, diferensiasi jaringan, pembentukan organ, respon terhadap rangsangan lingkungan seperti cahaya, gravitasi, dan stres, serta proses reproduksi dan penuaan. Meskipun diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil, fitohormon memiliki peran yang sangat vital dalam mengordinasikan dan mengendalikan aktivitas tumbuhan agar tumbuhan berkembang secara optimal. Adapun macam-macam fitohormon itu terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam jasmonat, brasinosteroid, asam salisilat, dan strigolaktan. Yang pertama itu auksin. Auksin adalah salah satu fitohormon utama yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan, khususnya dalam proses pemanjangan sel. Auksin yang paling umum dijumpai secara alami adalah IAA atau indol triacetic acid. Adapun fungsi utamanya itu merangsang pemanjangan sel, terutama di bagian batang dan koleoptil. Selain itu, auksin juga mengatur tropisme dengan fototropisme positif dan gravitopisme. Pada fototropisme positif, tumbuhan membengkok ke arah cahaya karena auksin menumpuk di sisi yang tidak terkena cahaya, seperti pada gambar. Sedangkan gravitropisme, akar tumbuh ke bawah dan batang ke atas, kemudian merangsang pembentukan akar lateral dan akar adventif, menunda kerontokan daun dan buah atau abscission, mempengaruhi dominansi apikal. Tunas apikal menghambat pertumbuhan tunas samping, dan berperan dalam pembentukan buah Parnetto capri atau buah tanpa biji. Auksin ini diproduksi terutama di apikal atau ujung batang, dan dapat bergerak secara polar, di atas ke bawah dalam jaringan tumbuhan. Auksin menyebabkan dinding sel menjadi lebih plastis dengan cara meningkatkan aktivitas enzim ekspansi dan menurunkan pH dinding sel, sehingga sel bisa memanjang. Dapat dilihat pada gambar, dalam fototropisme, auksin berpindah ke sisi batang yang tidak terkena cahaya. Konsentrasi auksin yang lebih tinggi di sisi gelap menyebabkan sel-sel di sisi tersebut memanjang lebih cepat, sehingga batang melengkung ke arah cahaya. Selanjutnya, itu ada giberelin atau GA. Giberelin ini adalah hormon tumbuhan yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan perkembangan, terutama pemanjangan batang. Pada bagian kiri gambar menunjukkan fungsi giberelin dalam tumbuhan, yaitu merangsang pemanjangan batang dan daun muda, memecah dormansi biji dan tunas, memicu perkecambahan biji, membantu pembungaan, dan pembentukan buah tanpa biji atau partenocapri. Diproduksi di ujung akar dan batang, daun muda, juga biji yang berkecambah. Giberelin pada aplikasi dalam pertanian dapat memperbesar buah, misalnya anggur, dan dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Pada bagian kanan gambar menampilkan struktur kimia dari salah satu bentuk giberelin, kemungkinan besar GA3 atau giberelic acid. Struktur ini memiliki gugus fungsi seperti COOH atau asam karboksilat dan OH hidroksil yang penting dalam aktivitas biologis hormon. Garis tebal dan putus-putus menandakan posisi atom dalam ruang 3 dimensi yang menunjukkan bentuk spesifik molekul giberelin. Selanjutnya itu ada sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang berfungsi utama untuk merangsang pembelahan sel, menunda penuaan daun, dan merangsang pertumbuhan tunas. Hormon ini disintesis di akar, lalu dibawa ke bagian atas tanaman. Sitokinin bekerja bersama auksin untuk mengatur pembentukan organ, tunas, atau akar, dan menyeimbangkan pertumbuhan tanaman.
Contoh sitokinin alami adalah zeatin, sedangkan yang sintesis misalnya BAP atau benzilaminopurin. Hormon ini banyak digunakan dalam kultur jaringan dan pengawetan tanaman. Selanjutnya yaitu etilen. Etilen atau C2H4 adalah fitohormon satu-satunya yang berbentuk gas, berperan penting dalam proses pematangan buah, penuaan, gugur daun, serta respon terhadap stres lingkungan. Hormon ini bekerja efektif dalam konsentrasi yang sangat rendah. Sintesis etilen terjadi di hampir semua jaringan tumbuhan, terutama di buah yang sedang matang, daun dan bunga yang menua, juga pada jaringan yang terluka atau stres. Karena bentuknya gas, etilen tidak diangkut melalui jaringan, melainkan difusi antar sel. Fungsi etilen sendiri adalah merangsang pembentukan enzim seperti amilase, pektinase, dan selulase yang melunakkan buah, mengubah warna, dan meningkatkan aroma, mempercepat penuaan daun, bunga, dan buah dengan memicu degradasi klorofil dan protein, memicu pembentukan lapisan abscission pada pangkal tangkai, bunga, dan daun. Produksi meningkat saat stres seperti kekeringan, luka, patogen, banjir, dan suhu ekstrim. Kemudian merangsang mekarnya bunga pada beberapa tanaman, misalnya anggrek dan nanas, dan menghambat pemanjangan batang tetapi meningkatkan penebalan batang pada tanaman muda atau triple respon. Interaksi etilen sendiri dengan hormon lain itu yang pertama pada auksin. Auksin dapat meningkatkan produksi etilen, tetapi etilen bisa melawan efek dominansi apikal auksin. Kemudian, etilen pada asam absisat atau ABA sama-sama aktif dalam respon stres dan bekerja sama dalam mempercepat penuaan atau gugur daun. Sedangkan etilen dan sitokinin menghambat efek penuaan dari etilen, sehingga sering digunakan dalam pengawetan sayur atau bunga. Selanjutnya ada asam absisat atau ABA. Asam absisat ini adalah fitohormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan, menjaga dormansi, dan merespons stres. ABA sering disebut sebagai hormon stres karena produksinya meningkat saat tanaman mengalami kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan, suhu dingin, atau salinitas tinggi. Diproduksi di daun, batang, akar, dan biji, terutama disintesis pada bagian yang mengalami stres, lalu ditransportasikan ke organ target. Fungsi utama asam absisat ini yang pertama itu menghambat pertumbuhan. ABA akan menekan pembelahan dan pemanjangan sel, sehingga pertumbuhan melambat saat kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, menjaga dormansi biji. ABA mencegah biji berkecambah sebelum waktunya, terutama saat kondisi lingkungan yang belum cocok. Yang ketiga, menutup stomata saat kekeringan. ABA menyebabkan stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Yang keempat, meningkatkan toleransi terhadap stres, memicu pembentukan protein pelindung terhadap dingin, panas, dan kekeringan. Dan yang kelima, menghambat pertumbuhan embrio. ABA mempertahankan dormansi embrio selama proses perkembangan biji. Interaksi asam absisat dengan fitohormon lain, itu yang pertama melawan kerja gibrelin. ABA menjaga dormansi sedangkan gibrelin memicu perkecambahan. Bersama etilen merespon stres dan mempercepat penuaan daun. Contoh kasus itu saat tanaman kekurangan air, kadar ABA meningkat, sehingga stomata menutup, dan tanaman menghemat air. Pada musim dingin, ABA mempertahankan dormansi tunas dan biji agar tidak tumbuh terlalu cepat. Jenis fitohormon selanjutnya itu ada asam jasmonat atau jasmonic acid. Asam jasmonat adalah salah satu jenis fitohormon yang memiliki peran penting dalam respon stres dan pengaturan pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Asam jasmonat merupakan senyawa lipid turunan dari asam linolenat yang diklasifikasikan sebagai fitohormon karena perannya dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan, terutama yang berkaitan dengan stres dan pertahanan diri. Fungsi utama asam jasmonat ini yang pertama itu respon terhadap stres biotik dengan mengaktifkan gen pertahanan saat tumbuhan diserang oleh patogen atau herbivora atau serangga pemakan daun. Kemudian meningkatkan produksi senyawa pertahanan seperti protein anti serangga dan metabolit sekunder. Yang kedua itu respon terhadap stres abiotik, terlibat dalam respon terhadap luka, kekeringan, suhu ekstrim, dan salinitas. Yang ketiga, mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan menghambat pertumbuhan akar dan tunas dalam kondisi stres, mengatur proses pembungaan,
pembentukan biji, dan pematangan buah, dan berperan dalam sinensis daun atau penuaan alami. Yang keempat, itu mempengaruhi interaksi tumbuhan dengan lingkungan, menyebabkan pelepasan senyawa volatil yang menarik predator alami serangga hama, atau bisa juga disebut mekanisme pertahanan tidak langsung. Kemudian, selanjutnya itu ada mekanisme kerja fisiologisnya. Saat tumbuhan mengalami kerusakan jaringan, misalnya karena serangga, terjadilah peningkatan kadar JA. JA akan mengaktifkan ekspresi gen-gen pertahanan dengan mengikat reseptor tertentu dan memicu perubahan metabolisme yang sesuai. Jalur sinyal JA juga dapat berinteraksi dengan fitohormon lain seperti asam salisilat atau SA, etilen, dan auksin untuk mengatur keseimbangan respon pertahanan dan pertumbuhan. Contoh penggunaan JA itu yang pertama di bioteknologi pertanian. Pemberian JA secara eksogen digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama. Yang kedua, studi molekuler. Banyak digunakan untuk memahami gen-gen yang terlibat dalam sistem pertahanan tumbuhan. Pada gambar ini, menggambarkan mekanisme kerjasama jasmonat atau JA dalam sistem pertahanan tanaman terhadap infeksi, khususnya pada tanaman tomat. Yang pertama, itu infeksi primer dan sinyal sistemik. Primary infection terjadi di satu bagian tanaman, misalnya daun. Tanaman akan menghasilkan sinyal seperti gliserol 3 fosfat, azelaic acid, dehydroabietinal, dan defective in induced resistant 1. Sinyal ini disebabkan ke bagian tanaman lain untuk mempersiapkan pertahanan terhadap infeksi sekunder. Kemudian, pada infeksi sekunder terjadi di bagian lain tanaman, misalnya daun atau buah lain. Karena sebelumnya sudah ada sinyal sistemik dari infeksi primer, bagian ini lebih siap menghadapi serangan melalui aktivitas ekspresi gen pertahanan. Dan selanjutnya, itu sinyal JA atau ET dan ekspresi gen pertahanan. JA dan ET meningkat sebagai respon terhadap stres. Mereka mempengaruhi aktivitas kompleks protein yang menandai degradasi reseptor. Selanjutnya ada brasinosteroid. Brasinosteroid adalah kelompok hormon tumbuhan yang tergolong steroid dan berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap stres. Ditemukan pertama kali pada serbuk sari tanaman Brassicanthus atau canola. Meningkatkan efisiensi fotosintesis dengan meningkatkan ekspresi gen terkait dengan enzim fotosintetik dan meningkatkan luas permukaan daun dan jumlah klorofil. Kemudian, respon terhadap stres membantu tanaman beradaptasi terhadap stres abiotik seperti suhu ekstrim, salinitas, logam berat, dan kekeringan, mengatur ekspresi gen stres, dan produksi antioksidan. Kemudian, interaksi dengan fitohormon lain, berinteraksi dengan auksin, giberelin, etilen, dan asam jasmonat untuk mengatur keseimbangan antara pertumbuhan dan pertahanan. Adapun mekanisme kerja fisiologis dari brasinosteroid ini, yang pertama itu brasinosteroid dikenali oleh reseptor membran yaitu brasinosteroid insensitif 1. Yang kedua, aktivasi brasinosteroid insensitif 1. Sinyal dikirim ke dalam sel dan menonaktifkan protein negatif regulator atau BIN2. Kemudian, transkripsi faktor BZR1 dan BES1 menjadi aktif dan menstimulasi ekspresi gen untuk pertumbuhan dan ketahanan. Contoh penggunaan dan studi aplikasi eksogen brasinosteroid meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman hortikultura. Digunakan dalam riset untuk memahami jalur sinyal pertumbuhan dan toleransi stres tanaman. Contoh tanaman yang respon terhadap brasinosteroid itu tomat, padi, jagung, kedelai, mentimun, Arabidopsis thaliana. Selanjutnya ada asam salisilat atau SA. Asam salisilat ini adalah senyawa felonik yang berfungsi sebagai fitohormon karena terlibat dalam pengaturan berbagai proses fisiologis, terutama dalam pertahanan tanaman terhadap patogen dan stres lingkungan. Struktur kimianya merupakan asam hidroksibenzoat, dapat disintesis secara endogen oleh tanaman dari asam sikimat. Fungsi utama dari asam salisilat yang pertama, pertahanan terhadap patogen atau stres biotik. SA adalah kunci aktivasi sistematik equery resisten, yaitu sistem pertahanan menyeluruh setelah infeksi lokal, menginduksi ekspresi gen PR seperti PR1, 2, dan 5, menimbulkan respon hipersensitif atau HR yaitu kematian sel lokal untuk membatasi penyebaran patogen. Yang kedua, respon terhadap stres abiotik.
SA meningkatkan ketahanan terhadap berbagai stres lingkungan, kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, dan stres oksidatif. Pada kekeringan, ia mengatur keseimbangan air dan sistem antioksidan. Pada salinitas atau garam tinggi, mengurangi akumulasi ion berbahaya seperti Na+. Pada suhu ekstrim, ia meningkatkan ekspresi gen yang membantu adaptasi suhu tinggi atau rendah. Selanjutnya, stres oksidatif meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti peroksida dismutase dan katalase. Yang ketiga itu regulasi pertumbuhan dan perkembangan, berperan dalam perkecambahan benih, perkembangan akar dan daun, pembungaan, dan senesisi daun atau penuaan daun dan gugurnya daun. Yang keempat, interaksi dengan fitohormon lain, antagonis terhadap asam jasmonat dan etilen dalam respon terhadap patogen tertentu. Dapat bekerja sinergis atau antagonis tergantung konteks biotik dan abiotik. Berperan dalam jaringan sinyal yang kompleks untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pertahanan. Mekanisme kerja fisiologisnya itu yang pertama, produksi SA meningkat saat tanaman diserang patogen atau mengalami stres. Yang kedua, SA mengaktifkan reseptor NPR1. NPR1 masuk ke inti sel, mengaktifkan transkripsi gen PR dan gen pertahanan lain. SA juga memodulasi ROS dan sinyal redoks sebagai bagian dari sinyal pertahanan. Contoh penggunaan dan aplikasinya. Aplikasi eksogen SA dapat digunakan untuk meningkatkan kekebalan tanaman sebelum serangan patogen, menginduksi ketahanan sistemik tanpa menyebabkan kerusakan sel, dan meningkatkan toleransi stres abiotik dalam pertanian berkelanjutan. Digunakan secara luas dalam riset molekuler untuk memahami sistem imun tanaman, teknologi pertanian, dalam peningkatan ketahanan tanaman hortikultura. Contoh tanaman yang merespon SA itu diantaranya tembakau dengan model sistem SAR, tomat dan padi meningkatkan ketahanan terhadap penyakit daun, Arabidopsis thaliana digunakan luas dalam studi genetika SA. Kedelai, gandum, jagung menunjukkan peningkatan toleransi terhadap kekeringan dan patogen. Dan yang terakhir itu ada strigolaktan. Strigolaktan adalah kelompok senyawa turunan karotenoid yang berfungsi sebagai fitohormon dengan peran penting dalam pengaturan pertumbuhan dan arsitektur tanaman, serta interaksi tanaman dengan organisme lain di lingkungannya. Ditemukan pertama kali sebagai sinyal kimia untuk memicu perkecambahan benih parasit seperti striga, termasuk fitohormon baru yang memiliki peran kompleks dalam fisiologis tumbuhan. Fungsi utamanya yaitu yang pertama mengatur pertumbuhan tunas lateral dengan menghambat pertumbuhan tunas lateral atau cabang samping sehingga mengatur arsitektur percabangan tanaman dan bekerja sinergis dengan auksin dan antagonis terhadap sitoksin. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penyerapan nutrien. Pada kondisi defisiensi fosfat, strigolaktan merangsang pertumbuhan akar untuk meningkatkan penerapan unsur hara dari tanah, memodulasi struktur akar dan meningkatkan hubungan dengan mikoriza arbuskular atau jamur baik di akar. Yang ketiga, berperan dalam perkembangan organ tanaman dengan mengatur proses pemanjangan internodus, perkembangan bunga, dan pembentukan akar lateral. Dan yang terakhir itu sinyal ekskresi akar, disekresikan oleh akar untuk menarik jamur mikoriza, hubungan simbiotik menguntungkan, dan merangsang perkecambahan benih gulma parasit seperti striga dan orobansi. Bekerja fisiologisnya itu strigolaktan diproduksi dari jalur biosintesis karotenoid di akar. SL disekresikan ke tanah dan juga diangkut ke bagian atas tanaman. SL berinteraksi dengan reseptor hormon seperti D14 dan berikatan dengan protein penekanan, serta kompleks ini memicu degradasi protein penekanan pertumbuhan tunas sehingga menghambat percabangan. Adapun interaksinya dengan fitohormon lain, itu pertama auksin bekerjasama menghambat tunas lateral. Sitokinin bekerja antagonis. Sitokinin ini mendorong tunas, sedangkan giberelin terlibat bersama dalam pertumbuhan batang. Contoh penerapan dan studi, dalam penelitian strigolaktan dipelajari untuk mengontrol gulma parasit dengan menggunakan sinyal perkecambahan, meningkatkan hubungan mikoriza untuk efisiensi pupuk, dan mengatur bentuk tanaman atau arsitektur tajuk agar lebih efisien dalam fotosintesis. Adapun tanaman yang menghasilkan strigolaktan ini yaitu padi, gandum, jagung, kacang-kacangan, dan Arabidopsis thaliana. Beberapa tanaman tropis seperti sorghum juga menghasilkan strigolaktan dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, dari materi fitohormon ini,
Dapat disimpulkan bahwa fitohormon merupakan senyawa organik yang diproduksi dalam jumlah kecil oleh tumbuhan, namun memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan, respon terhadap stres, hingga reproduksi. Setiap jenis fitohormon memiliki fungsi spesifik yang saling berinteraksi dan berkoordinasi seperti auksin dalam pemanjangan sel, giberelin dalam pemecahan dormansi, sitokinin dalam pembelahan sel, etilen dalam pematangan buah, asam absisat dalam respon terhadap kekeringan, serta asam jasmonat dalam pertahanan diri terhadap stres biotik dan abiotik. Pemahaman terhadap kerja fitohormon ini sangat penting, tidak hanya dalam ilmu fisiologi tumbuhan, tetapi juga dalam penerapan praktis di bidang pertanian dan bioteknologi, guna meningkatkan produksivitas serta ketahanan tanaman terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.